else, Professor? Drive fast. Well, hello Frame Talkers, kembali bersama host tercinta kalian, Lutfio Dava, yang akan mereview sebuah film dari kacamata atau sudut pandang Gen Z dan awam. Dan seperti biasa, panggil aja gue Vio. Jadi pada pagi hari yang cerah ini, gue akan mereview sebuah film yang dibintangi oleh om-om yang karismanya tuh nggak kalah sama Tom Cruise. Om-om yang juga kece, yang juga disenangi banyak wanita. Dan om-om ini adalah Om Brad Pitt. Jadi film yang kali ini dibintangi sama Om Brad Pitt ini ya, yang belum lama rilis tanggal 25 Juni kemarin, bertemakan sport. Lebih tepatnya sportnya itu balapan. Dan karena film ini temanya sport, which is balapan, jadi gue juga memakai atribut yang nyerempet-nyerempet ke sana ya, walaupun balapannya nggak sama. Bisa lo lihat sendiri topi gue nih ya, tuh MotoGP. Tapi filmnya ini bukan tentang MotoGP, melainkan F1 atau Formula One. Jadi film Formula One atau F1 yang belum lama rilis ini disutradarai oleh Joseph Kosinski, yang juga menyutradarai Top Gun Maverick. Dan bagi kalian yang udah nonton Top Gun Maverick, kalian tahu lah ya itu film sebagus apa, dengan sinematografinya yang bikin pengalaman nonton kita tuh immersive. Ya bahasanya tuh immersive gitu. Dan sama pula tuh ya di Top Gun Maverick, dia berkolaborasi dengan Tom Cruise, which is om-om berkarisma. Gue curiga nih sama Joseph Kosinski, jangan-jangan dia emang seneng nih sama om-om berkarisma nih ya. Sekarang menggait Brad Pitt di F1. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Nah, si Joseph Kosinski ini berhasil memberikan sinematografi yang sama yang ada di Top Gun ke dalam F1 ini, dan juga berhasil membawakan pengalaman nonton yang sama dari Top Gun Maverick ke dalam film F1 ini. Jadi seakan-akan tuh kayak di Ctrl C dari Top Gun Maverick, terus di Ctrl V ke Formula One. Oke, jadi F1 The Movie ini tuh menceritakan tentang seorang pembalap legendaris bernama Sonny Hayes, yang tentu saja diperankan sama Brad Pitt. Sonny Hayes ini tuh udah lama absen dari dunia F1 atau Formula One. Nah, si Sonny Hayes ini tuh menjadi legendaris atau menjadi a living legend bukan karena dia menang berkali-kali di ajang balap Formula One, tapi karena skill balapannya yang nyentrik, yang punk rock abis, pokoknya agresif lah balapannya. Dan dia udah lama absen dari dunia F1. Nah, absennya ini tuh karena puluhan tahun yang lalu dia mengalami sebuah kecelakaan. Tapi setelah kesembuhannya bukan berarti dia nganggur gitu aja ya, berhenti balapan selamanya, enggak. Melainkan hanya tidak balapan di ajang Formula One, tapi di balapan-balapan kayak Daytona atau Le Mans 24 Hours. Nah, setelah dia lontang-lantung begitu lama, pindah dari balapan yang satu ke balapan lain, tiba-tiba teman lamanya dia ini datang, namanya Ruben, yang diperanin sama Javier Bardem. I'm offering you an open seat in Formula One. Nah, si Ruben ini tuh punya tim Formula One-nya sendiri, namanya Apex GP. Dan Apex GP ini tuh udah diambang bangkrut karena udah 2,5 musim dia nggak pernah dapet poin, nggak pernah juara. Jadi investor-investor terus sponsor mau menarik diri dari Apex GP ini. Tentunya bikin Apex GP ini diambang bangkrut dong, ya kan, diambang kepunahan. Nah, si Ruben ini ingin mempertahankan hal tersebut dengan cara merekrut si Sonny Hayes ini, karena dia tahu track recordnya, dia percayalah sama teman lamanya dengan skill balapnya. Padahal di Apex GP ini udah punya pembalapnya sendiri bernama Joshua Pierce yang diperankan sama Damson Idris. Nah, si Joshua Pierce ini tuh pembalap muda ya, pembalap rookie dengan semangat yang masih berapi-api, tentunya dengan skill yang mumpuni. Tapi meskipun dengan skill yang mumpuni sekalipun, si Joshua Pierce ini tidak mampu mengangkat Apex GP ke peringkat atas. Dan itu terlihat dari Apex GP yang nggak pernah dapat poin 2,5 musim gitu ya, jadinya diambang kebangkrutan. Maka dari itu si Ruben ingin mengambil langkah merekrut Sonny Hayes. Siapa tahu si Sonny Hayes ini bisa merubah keadaannya Apex GP gitu kan, karena dia pembalap legend yang udah dikenal lama lah gitu ya, dengan skill balapannya yang nyentrik abis. Gimana? Merasa asing nggak sama ceritanya? Enggak kan, karena ya memang beginilah Hollywood banget ya ceritanya. Sebelum lebih jauh, gue mau disclaimer dulu ya. Gue menilai film ini tuh dari sudut pandang orang yang belum pernah nonton F1-nya secara langsung, tidak mengikuti sport car-nya beneran gitu. Murni hanya sebagai seseorang yang menyukai film gitu ya, yang suka nonton film. Jadi mungkin bakal ada perbedaan-perbedaan pendapat sama lulu orang yang memang suka banget sama F1 benerannya gitu. Dan gue di sini mewakili kalian yang belum pernah atau memang sama sekali nggak ngikutin ajang balapan Formula One-nya beneran gitu ya. Oke, kalau dari sisi teknis ya, karena ini digarap sama Joseph Kosinski yang juga menggarap Top Gun Maverick,
Jadi nggak usah dipertanyakan lagi lah kualitas sinematografinya kayak gimana. Sama-sama bisa memberikan pengalaman nonton yang immersive gitu. Jadi ketika lu menonton F1 The Movie ini, lu berasa nonton Top Gun Maverick. Kualitasnya tuh bener-bener sama kayak di Top Gun Maverick. Memang film ini tuh bener-bener dibuat untuk dinikmati di layar lebar gitu ya, di layar bioskop. Film 4 IMAX. Kualitasnya tuh ya memang kualitas layar lebar gitu, bukan IMAX yang ecek-ecek. Tulisannya doang film 4 IMAX, tapi sebenarnya nggak bisa dinikmatin di IMAX itu biasa aja. Nah, kalau film ini bener-bener memang harus banget dinikmatin di layar lebar gitu, selebar-lebarnya, which is IMAX. Dengan penempatan kamera yang banyak, ya kan, jadi kita bisa merasakan dari berbagai perspektif gitu. You're gonna see camera angles and points of view that you've never seen before. Audiences are gonna get a perspective of what it's like to be in one of these machines. Penempatan kameranya ini tuh ada di sisi-sisi mobil gitu ya, kanan, kiri, depan, belakang tuh semua ada. Terus juga dari dalam yang menyorot wajah si pembalapnya ini. Jadi kita bisa ikut merasakan ketegangan yang dialami sama si pembalap dengan melihat ekspresinya gitu. Terus juga yang mengarah ke kokpit. Jadi kita bisa melihat detail kokpitnya mobil Formula One tuh seperti apa sih. There's about like 16 different camera positions around the car that we kind of use in various forms. Tail, rear, side-looking front, there's profile. We have them all over the cars. Terus juga shot dari atas menggunakan helikopter yang ngikutin mobilnya. Nah, penempatan kamera yang banyak itu tuh bisa bikin penonton tuh punya banyak perspektif. Kadang kita diajak jadi penonton di tribunnya gitu ya, di sirkuitnya. Kadang kita seolah-olah jadi kayak pembalapnya gitu kan, ikut merasakan ketegangannya. Kadang kita diajak untuk mengikuti pergerakan mobilnya. Jadi itu banyak banget perspektifnya gitu ya, berkat penempatan kamera dari berbagai angle tadi ya. Dan berkat itu juga visual di film ini tuh bener-bener kerasa hidup. Bener-bener kayak bercerita lewat visualnya gitu, terutama pas adegan balapan, adegan di sirkuit. Itu tuh bener-bener kayak diceritain melalui visual gitu. Masing-masing angle kamera tuh kayak punya arti tersendiri. Shot dari atas tuh mengajak kita melihat betapa luasnya dan megahnya sirkuit Formula One ini. Dan sangat amat terasa realistik. Nah, kalau kita ngomongin soal realistik, sebenarnya bukan berkat sinematografinya aja sih, tapi juga berkat produksinya yang bener-bener niat, bener-bener mewah, detail. Action. Saking kepengen dibuat serealistik mungkin, sedetail mungkin, film ini tuh diproduserin langsung sama Lewis Hamilton. Nah, Lewis Hamilton ini tuh yang gue tahu dia salah satu pembalap atau champion dari Formula One. Nih buat para pencinta Formula One yang memang mengikuti F1-nya langsung, tolong koreksi ya kalau gue salah. Jadi mulai dari detail mobilnya, kokpit mobilnya, sirkuitnya, terus juga orang-orang tekniknya, tempat latihannya, sampai seragam balapnya, itu semua tuh bener-bener diperhatikan. Karena memang yang terjun langsung ini pembalap F1 aslinya, which is Lewis Hamilton yang memproduksi filmnya gitu ya. Dan biar tambah realistik lagi, film ini tuh nggak cuma ngambil shot-shot pas syuting aja, tapi juga mengambil shot balapan F1 beneran dari Grand Prix 1 atau 2 tahun yang lalu gitu, gue lupa. Nah, shot balapan benerannya ini nanti dicampur sama shot dari filmnya gitu, diedit sedemikian rupa, dicampur secara seamless, mulus, tanpa kelihatan kalau itu tuh dicampur gitu. Jadi bener-bener ketika kita menonton itu tuh kerasa realistik ya, karena ada shot balapannya beneran. Tapi nggak cuma bergantung sama shot dari Grand Prix di dunia nyata aja ya. Beberapa pembalap Formula One asli juga ikut jadi pemain di film ini supaya bener-bener kerasa realistik banget. Salah duanya itu ada Charles Leclerc dan Max Verstappen. Selain itu, si aktor utamanya which are Brad Pitt dan Damson Idris juga beneran nyetir mobilnya di kecepatan tinggi. Cuma gue nggak tahu nih, katanya sih itu mobil Formula 2 yang dimodif sedemikian rupa jadi mirip mobil F1. Yang jelas berkat hal-hal tadi balapannya tuh hidup dan nyata. Intinya ini film tuh minim CGI. Sebagus-bagusnya CGI kita tetap tahu itu CGI. Jadi mata kita tuh nggak bisa bohong, bisa bedain mana CGI dan mana real. Ngomong-ngomong berasa hidup dan nyata, jangan lupain juga soal scoring musik thanks to Hans Zimmer yang bisa bikin penonton tenggelam dalam scene-scene epic yang ada di film ini. Berkat musik yang dia ciptakan untuk mengiringi visual filmnya. Perpaduan synth dan techno dengan vibes retro bener-bener bikin musiknya tuh ngehidupin filmnya banget. Jadi pas kita nonton scene-nya dan lagu ini muncul, itu tuh kayak seakan-akan memotivasi kita, kayak ngajak kita untuk ikut balapan, ngajak kita untuk berada di belakang kokpit F1 juga. Jadi balapannya nggak hampa gitu. Pokoknya perpaduan musik dan scene-nya bener-bener epic lah. Tapi kalau kita masuk ke cerita, sebenarnya film ini ceritanya nothing special sih, biasa aja gitu. Nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada yang bikin
wow banget atau ya gimana lah gitu, nggak ada sih. Tapi gue sukanya film ini tuh karena dia punya keunikan gitu. Di film ini tuh nggak ada antagonisnya. Jadi dramanya ini murni internal di tim Apex GP-nya. Antara Sonny Hayes yang dewasa ya, yang mature, sama Joshua Pierce yang masih berapi-api, masih berambisi. Nah dua-duanya ini tuh susah akur gitu ya, susah banget akur. Jadi banyak terjadi drama antara mereka berdua nih dan juga tim Apex GP. Ya walaupun nanti di act ketiganya jadi ada antagonis sih. Dan gue pikir itu nggak perlu lah. Dari awal ke tengah nih udah oke gitu ya, nggak ada antagonis. Di act ketiganya nih malah dimasukkan antagonis tuh menurut gue nggak perlu lah. Karena udah bagus gitu tanpa antagonis pun memperlihatkan drama di tim Apex GP-nya sendiri gitu, di internalnya mereka. Terus juga F1 The Movie ini tuh membuka wawasan gue tentang F1. Kalau yang dulunya gue tahu balapan tuh cuman tentang cepet-cepetan doang ya kan, yang penting lo menang, berada di posisi nomor 1. Nah di F1 ini tuh membantah itu semua. Ternyata di balapan F1 ini tuh ada tim. Jadi ada 2 pembalap dalam satu tim dan lo harus bekerja sama dengan tim lo itu. Nah gue baru tahu setelah menonton F1 The Movie ini. Dan karena lo balapannya ini nggak sendiri, jadi lo bener-bener harus mengandalkan kerjasama. Kerjasamanya tuh harus bener-bener ditekenin. Nah serunya di sini nih, si Sonny Hayes sama Joshua Pierce ini kan nggak akur ya. Maklum lah yang tua sama yang muda gitu kan. Kalau si Sonny Hayes ini dia cara balapannya itu nyentrik, agresif, dan cenderung tidak mau mendengarkan perkataan orang lain gitu ya, tidak mau teamwork. Sedangkan si Joshua Pierce ini dia tuh kayak strict banget gitu. Tapi juga di satu sisi belum dewasa gitu ya, belum semateng si Sonny Hayes. Masih berapi-api lah, masih menggebu-gebu lah. Jadinya ketika mereka harus bekerja sama dalam balapan, itu tuh tidak berjalan mulus gitu. Yang harusnya mereka kerjasama dalam satu sirkuit malah menjadi rival gitu ya. Jadi film ini bener-bener memperlihatkan rivalitasnya Sonny Hayes dan juga Joshua Pierce. Dan gue suka akan hal itu gitu, unik. Kalau di film balapan lain biasanya memperlihatkan rivalitas antar tim gitu kan ya, tim yang berbeda. Nah kalau di sini rivalitasnya tuh antar tim sendiri gitu, di tim yang sama. Contohnya kayak di Ford v Ferrari sama Rush, itu kan bener-bener memperlihatkan rivalitas antar 2 tim yang berbeda gitu kan. Nah kalau di F1 The Movie ini enggak. Jadi rivalitasnya tuh antar tim sendiri, di dalam tim sendiri. Dan gak cuma cepet-cepetan doang. Di F1 The Movie ini tuh menunjukkan strategi balapan gitu ya, bagaimana balapan itu perlu strategi. Jadi gak cuma modal kenceng doang, modal cepet doang, tapi harus ada strateginya. Walaupun strategi yang dipakai di F1 The Movie ini katanya sih menjadi kontroversial, karena memang bagi orang yang mengikuti balapan F1-nya beneran, di film ini tuh strateginya tuh bener-bener kontroversial gitu, dengan sering memunculkan yang namanya safety car supaya posisinya tim Apex GP ini tuh aman. Nah bagi yang memang mengikuti F1-nya beneran, katanya ini tuh kontroversial gitu ya. Gue nggak tahu lah, karena kan gue nggak ngikutin F1-nya asli ya. Buat kalian yang tahu, cobalah ya diskusi di kolom komentar buat nambah wawasan atau ilmu baru buat yang lain juga nih. Tapi bagi gue yang nonton F1 The Movie ini murni karena gue menyukai film gitu ya, murni karena gue suka nonton film, ya hal kayak gini nggak menjadi masalah sih. Bahkan bagi gue bisa menjadi keunikan filmnya gitu, dengan menunjukkan bahwasannya kalau balapan itu bukan cuma tentang cepet-cepetan, tapi tentang strategi juga. Meskipun dengan keunikan-keunikan yang udah gue sebutin tadi, tapi entah kenapa gue merasa F1 The Movie ini tuh ceritanya dan dramanya tidak sespesial balapan lain gitu, tidak spesial Ford v Ferrari misalnya atau Rush, tidak sespesial itu gitu. Gue merasa ya udah biasa aja, kayak popcorn movie gitu, enjoy aja untuk diikutin, enak aja untuk ditonton. Jadi kalau dari segi cerita sebenarnya gue lebih suka Ford v Ferrari atau Rush, karena dramanya tuh bener-bener kental, bener-bener kerasa dan nyentuh. Terutama Ford v Ferrari ya, drama antara persaingan bisnis Ford dan Ferrari ini nih bener-bener kerasa gitu. Bukan cuma buat perusahaannya, tapi juga buat orang-orang sekitarnya. Terutama friendship between Ken Miles dan juga Carroll Shelby. Nah itu tuh bener-bener kerasa banget gitu, bener-bener nyentuh lah gitu. Emosinya berasa. Sedangkan di F1 The Movie ini ya biasa aja, cuman enjoy untuk ditonton aja, lagi-lagi nothing special. Tapi karena dari sisi teknis, terutama sinematografinya ini sangat-sangat absolut sinema, sangat-sangat indah untuk dilihat, visualnya yang begitu cakep. Jadi film ini sangat-sangat recommended untuk ditonton gitu ya, terutama di layar lebar, di IMAX. Lu wajib nonton ini di IMAX, karena film ini benar-benar dibuat untuk dinikmati di bioskop. Terlepas dari ceritanya yang B aja, sebenarnya B ajanya ini tuh nggak sampai mengganggu gitu, nggak sampai bikin 2,5 jam lu di bioskop tuh bosen ngantuk, enggak. Masih sangat enjoy untuk diikuti, untuk ditonton. Jadi ya nggak ada alasan lah buat lu nggak nonton film ini gitu, kalau lu lagi mencari tontonan di bioskop
bioskop. Daripada lu harus menonton film-film gak jelas kan, atau Megan 2.0, mendingan lu nonton ini, jauh kemana-mana. Ini tuh bener-bener absolute cinema, Top Gun tapi versi mobil, versi balap mobil. Oke, pada akhirnya film ini bisa gue kasih rating di angka 8,2/10. Oke, kalau lu suka review dari gua yang mana mereview film dari sudut pandang Gen Z dan awam, silakan follow semua sosial media Frame Talks dari YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan kalau kalian mau mensupport gua supaya gua bisa membuat konten atau memproduksi konten yang lebih baik, yang lebih enak dilihat, silakan klik link Saweria di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di review berikutnya.